namanya Syaraful Ummat Muhammadiyah, dikarang oleh Abu Al-Maliki. Beliau berkata dalam kitab tersebut, di malam Isra Mi'raj itu malaikat Jibril titipkan hajat kepada Allah. Ketika sudah jumpa dengan Allah, nikmatnya memandang Allah, Nabi Muhammad lupa hajatnya Jibril. Hingga Allah menegur Nabi Muhammad, "Aina hajatu Jibril?" Di mana hajatnya Jibril? Nabi Muhammad menjawab, "Anta a'lamu." Engkau lebih tahu ya Allah. Maka Rasulullah berkata, "Yuridu ayyamudda janahaihi ala sirat litamurru min ummati." Rasul, ya Allah, Jibril berkehendak, berhajat agar engkau izinkan itu sayapnya dibentangkan di atas jembatan sirat agar bisa diseberangi, dilewati oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Allah mengatakan, "Ta'ifatun min ummati." Hanya satu kelompok dari kelompok umatmu wahai Muhammad yang diizinkan. Siapa itu? Liman ahabbaka wa sahbaka wa aktsara minas salati wassalami alaika. Yang boleh melewati itu yang cinta sama Nabi Muhammad, bersahabat Nabi Muhammad, dan paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya orang kalau banyak solawat ini ya jalan terbaik untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jawab salamnya lemas. Ini menandakan lapar atau capek. Perlu kayaknya diulang lagi salamnya ini. Boleh diulang salamnya? Boleh diulang salamnya? Saya doakan mudah-mudahan yang semangat jawab salamnya mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat. Nah, kalau Nabilang orang Bugis, mega duit. Nah, kalau Nabilang orang Makassar, jai duit. Nah, mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, uangnya banyak. Mata duitan kayak. Nah, mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, hutangnya pada lunas. Kasihan yang banyak penghutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang paling berharap duit banyak dan paling berharap utang lunas adalah jamaah Yayasan Al-Golbiyah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Majlis Yayasan Al-Golbiyah Makassar, jamaah Majlis Rasulullah, jamaah Majlis Al-Mustafa rahimakumullah. Kepada segenap para habib, para ustadz yang hadir luar biasa banyaknya, nah, kita doakan mudah-mudahan para habib ini Allah berikan panjang umur. Kenapa doakan habib jam semua ini? Tadi uang banyak semuanya, hutan lunas semuanya. Doakan habib panjang umur setengah tidak ada. Ini sentimen apa bagaimana? Kita doakan para habib kita mudah-mudahan panjang umur, tambah berkah, tambah rezeki, tambah istri. Ada kemajuan sekarang orang Makassar berarti. Dulu itu kalau Habib tambah istri kayaknya suatu fenomena yang luar biasa. Sekarang ternyata sudah berani menerima. Nah, kita doakan mudah-mudahan ini Allah berikan qabul hajat dunia wal akhirah. Khususnya kepada Habib Hussein bin Usman Al-Hamid sebagai pengasuh dan segenap terus struktur kepengurusannya. Kita doakan Habib Hussein panjang umur, tambah berkah, tambah rezeki, tambah istri. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, alangkah beruntungnya kita bisa hadir berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Perkumpulan yang Allah senang,
Allah bangga-banggakan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Rasul bersabda, la yaquduna qauman yadhkuruna Allah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah seorang hadir dalam perkumpulan semacam ini kecuali Allah turunkan malaikat yang banyak. Orang yang berzikir, bersolawat, mengagungkan Allah, lisannya basah karena memuji Allah, Allah turunkan malaikat yang banyak. Ini memang manusia sekarang yang hadir luar biasa banyaknya, tapi malaikat yang hadir lebih banyak. Percaya? Ditanya kok melotot, ngajak berantem apa gimana? Percaya? Percaya? Alhamdulillah. Karena sudah percaya, maka ceramah tidak usah panjang-panjang, cukup sampai di sini saja. Kenapa ketawa semua? Saya sebelum selesai mondok, saya punya kiai titip pesan. Reza, nanti kalau kau terjun ke masyarakat, ceramahi umat sampai percaya. Jadi tugas penceramah itu biar umat percaya. Kalau umat sudah percaya berarti ceramah selesai. Ini sudah percaya apa belum? Kurang ajar. Masa hadis Nabi tidak percaya? Kita percaya bahwasanya saat ini memang malaikat yang hadir banyak. Namun kita bertanya-tanya, malaikat hadir ke sini mau apa? Ini mau apa bahasa Makassarnya apa? Ya Rocky ngapa? Ini kelamaan tinggal di Jawa ini. Mau apa malaikat hadir ke sini? Kalau kita manusia yang hadir di sini kan jelas. Betul. Betul. Kita hadir jelas, manusia hadir. Ada niatnya Isra Mi'raj, ada niatnya solawatan, ada niatnya zikiran, ada niatnya talabul ilmi, ada niatnya silaturahmi. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang hadir niatnya berharap barokah. Betul. Betul bahasa Makassarnya apa? Tojeng. Oi. Oi. Tojeng. Alhamdulillah, lumayan. Ada ingatan kembali sedikit. Kita hadir di sini untuk apa? Jelaslah malaikat ke sini mau ngapain? Lah mudah-mudahan malaikat yang datang bukan malaikat Israel. Kita yang bertanya, Rasul yang jawab. Rasul menjawab dengan nasihatnya, ghasyiyatuhumur rahmah. Malaikat hadir di perkumpulan kita ini untuk membagi-bagikan rahmat Allah. Maknanya sekarang semuanya lagi kebagian rahmat Allah subhanahu. Dan rahmat Allah la hududu fiha. Rahmat Allah tidak ada batasannya. Rahmat Allah tidak ada batasannya. Masuk surga bagian dari rahmat Allah. Selamat dari siksa neraka bagian dari rahmat Allah. Bahkan bagian kecil di antara rahmat Allah tatasawwaru ala hawaijin nas. Bagian kecil di antara rahmat Allah bisa menjelma menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan kita yang dipenuhi oleh Allah bagian di antara bagian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, ini bapak Makassar ngajak berkelahi kayak. Ibu-ibu dipanggil ada suaranya, bapak-bapak diam semua. Coba kita dengar bersama. Bu, enak ada suaranya. Pak, ini balas dendam kok ini. Saya mau tanya, ini sekedar ngomong-ngomong. Kalau zaman sekarang omon-omon. Sekedar ngomong-ngomong tentang kebutuhan. Saya mau nanya ini, di rumah ini kebutuhan bapak-bapak sama ibu-ibu banyakan mana? Ibu. Coba dijawab, nggak dijawab bubar itu acaranya. Di rumah kebutuhan bapak-bapak apa ibu-ibu yang lebih banyak? Ibu-ibu. Dan memang kebutuhan ibu-ibu lebih banyak daripada kebutuhan bapak-bapak. Buktinya sudah jelas. Ini kan kebetulan ini yang hadir anak majelis, makanya pecinya putih semua. Tapi kalau bukan hanya majelis berubah jadi hitam. Kebutuhan kita kaum ayah ini sedikit, kalau kaum ibu kebutuhannya luar biasa banyaknya. Contoh, saya mau tanya bapak-bapak di rumah ini, di rumah pecinya ada berapa?
Sembarang ton bilang 2, padahal 2 tunggu lebaran dulu. Paling-paling punya peci satu aja kadang-kadang warnanya hitam. Jadi putih kalau kenal majelis, belum kenal majelis hitam warnanya. Sudah warnanya hitam, itu terus dia pakai. Peci hadir maulid, yaitu bahasa Makassarnya apa? Hah? Injoji. Hah? Gimana? Injoji. Injomi. Hah? Jawab yang koreokan satu-satu. Peci yang dia pakai buat hadir maulid, Injoji. Nah, gimana? Anjomi seng. Oh ya, ini kayaknya memang cocok jadi ketua. Anjomi seng. Nah, coba bareng-bareng ya. Ente jawab Anjomi seng. Peci yang dipakai maulid, peci yang dia pakai Jumatan, peci yang dia pakai hadir Isra Mi'raj. Udah begitu 3 tahun dia tidak cuci-cuci. Warnanya hitam berubah jadi coklat. Nah ini kita laki-laki 1 peci cukup. Tapi kalau perempuan, persamaannya peci bagi perempuan apa? Jilbab. Kalau di Jawa dibilang kerudung, di Makassar dibilang jilbab. Jilbabnya perempuan ada berapa? 3, 9. Ya, tenang. Saya juga pernah tanya sama saya punya istri. Saya tanya sama saya punya istri tentang jilbab. Saya bilang begini sama istri saya. Sayang, kenapa kau cemburu istriku? Terserah saya. Saya bilang sama istri saya, umumnya perempuan itu pakai kerudung berapa? Pakai jilbab itu berapa banyak? Dia bilang 1 Habib, tapi tidak berhenti. 1 lemari. Betul Bu? Bu? Betul? Itulah perempuan. Karena kerudung perempuan beda-beda. Kerudung yang dia pakai pergi pengajian beda. Beda bahasa Makassarnya apa? Marahin. Jawab marahin ya. Kerudung yang dia pakai pergi hadir majelis, kerudung yang dia pakai pergi hadir Isra Mi'raj, kerudung yang dia pakai pergi pasar, kerudung yang dia pakai pergi ke mall, kerudung yang dia pakai pergi bengosip. Apalagi itu? Sudah jelas. Kenapa kerudungnya perempuan berbeda-beda? Karena perempuan berkata, kerudung yang dipakai hari ini dipakai besok lagi siri. Betul? Siri, betul tuh? Siri malu. Kerudung yang dipakai hari ini dipakai besok lagi siri, malu. Betul? Bu? Betul? Oh, kurang ajar berarti. Berarti ibu-ibu mengatakan kami para laki-laki gak ada malunya. Pakai peci hitam 3 tahun gak diganti-ganti. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, di tempat semacam inilah kebutuhan. Coba lihat ini yang hadir semuanya beraneka ragam kehidupannya. Ada yang bos, ada yang pegawai, ada yang dokter, ada macam-macam. Ini duduk semuanya. Bahkan yang dari Timika hadir juga di sini. Masya Allah. Semuanya dari ujung pukul ujung hadir. Kenapa? Karena tahu tempat semacam inilah kebutuhan dipenuhi oleh Allah. Bahkan tidak sampai di situ. Rasul melanjutkan nasihatnya dengan berkata, wa nazalat alaihimus sakinah. Dan orang yang hadir di perkumpulan semacam ini, Allah turunkan ketenangan. Bu, tenang. Pak, jawab, jawab sekali kau lagi itu. Kita semua yang hadir di sini tenang. Coba saya mau tanya sama yang hadir ini, sudah makan apa belum? Sudah? Habib belum. Coba jawab yang keras. Sudah makan apa belum? Belum. Habib belum. Sengaja saya ulang 2 kali biar panitianya dengar. Tapi walaupun kita belum makan, tapi sekarang kita tenang. Betul? Subhanallah. Karena memang tempat semacam ini Allah turunkan ketenangan. Sesuai lisan para ulama, man alaihi sakinah inda majlis dzikri falis sakinah indallahi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang duduk di majelis dalam keadaan tenang, itu sebuah tanda orang-orang yang bakal tenang nanti di akhirat di sisi Allah. Makanya kalau saya lihat ini yang hadir luar biasa banyaknya. Saya perhatikan mukanya tidak ada yang sama. Namun walaupun muka kita tidak sama, tapi kan tujuan kita sama. Masuk masuk sur. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Kapan? Ditanya pengen teriak, ditanya kapan, diam semuanya.
ya sudah dimaklum lah, karena memang sudah kita tahu bersama, innal mauta babun min abwabil jannah, sesungguhnya kematian itu pintu di antara pintu-pintu semua yang mau masuk surga harus kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti orang kaya yang jawab anak kecil semuanya, mana ibu-ibu sama bapak-bapak yang udah semangat, orang kaya orang miskin. Nasihat itu, nasihat itu. Jadi hidup jangan bertingkah orang kaya saja mati, apalagi orang melarat. Anak muda orang tua kurang ajar. Ini orang tua yang hadir banyak sekali di sini. Ustadznya, kiainya, habibnya. Apa bahasa makan? Patotuai. Patotuai. Ngomong ustadz sama kiai suaranya kecil. Ustadznya mati, kiainya mati, habibnya mati. Patotuai berarti. Ya mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin, kalau mau ceramah begitu panjang, banyak tema, Isra Mi'raj, Yayasan Golbian, lalu bulan Syaban, begitu banyak tema yang harus diangkat. Kalau kita bahas semuanya kayaknya selesai jam 1:30. Setuju apa tidak? Kuat? Kuat? Saya tidak kuat. Pertama kita singkat, bahas sedikit. Ini insya Allah barokah. Amin. Nah, pertama begini, saya baru-baru kurang lebih beberapa waktu lalu membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasul. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bima bu'itha, Rasul, engkau ini diutus dengan apa? Rasul jawab, bil akli, dengan akal. Lalu tidak berhenti di situ, Sayyidina Abu Bakar lanjut lagi pertanyaan kedua, wa bima umirta, lalu engkau diperintahkan dengan apa? Rasul jawab lagi, bil akli, dengan akal. Ditanya lagi, wa ila ma tad'una, lalu engkau mengajak kami ini kepada apa? Rasul jawab, ilal akli, kepada akal. Ditanya lagi, wa bima yadkhulunal jannah, lalu orang-orang masuk surga itu dengan apa? Bil akli, dengan akal. Ditanya lagi, wa bima yadkhulunan nar, lalu orang-orang masuk neraka itu dengan apa? Rasul nggak jawab bil akli, tapi Rasul bawa satu ayat, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, andai kata kami mendengar dan kami berakal, andai kata kami mendengar dan kami fungsikan, kami gunakan akal kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Jadi ternyata akal menjadi pondasi utama untuk selamat dunia akhirat. Dunia kalau mau selamat pakai akal, akhirat mau selamat pakai akal. Bahkan hampir semua kejadian yang ada, bahkan kejadian yang luar biasa, kadang-kadang keluar dari nalar akal, kalau dikaji dengan secara akal pun juga masuk akal. Kalau dulu ulama dulu berkata, kalau hukum-hukum syariat yang ada di Al-Quran itu akal bisa menerima, tapi kalau tentang keajaiban akal tidak bisa menerima, itu pakainya iman. Namun ketika dikaji pun pakai akal tetap bisa. Semisal tadi itu anak kecil yang baca Al-Quran dari santri Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Al-Golbian, kata Habib Hussein itu waktu datang, Iqra 1 juga setengah, Iqra 1 setengah, sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, manfaat berarti, amin. Nah, dia bawakan satu ayat, itu ayat kalau kita kaji secara akal pun masuk akal. Singkat ini, saya dikasih waktu macam-macam. Saya tadi pikir siapa tahu dapat juga 10 menit. Ya, kalau kayak Habib Abdullah Habib bin Muhsin dapat 10 menit, mungkin karena dekat dari Irma. Kalau saya dari Tegal ya kurang lebih 11 menit lah. Andai kata pun kita kaji ini ayat masuk akal. Contoh kalimat
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram sampai akhir ayat. Ketika disebutkan subhanalladzi ay madahallahu nafsuhu menjadi badal, madahallahu nafsahu menjadi maf'ul. Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Orang yang memuji Allah setelahnya diangkat derajatnya. Ini perbedaan ulama ahli tafsir. Sebagaimana tadi Al-Habib Abdullah Habibi mengatakan, karena Nabi Muhammad bersabar diangkat. Dalam pendapat ulama yang lain, karena Nabi Muhammad memuji Allah, mengagungkan Allah, maka diangkat derajatnya. Maka siapapun yang mau naik derajatnya, puji Allah dan bersabar. Puji Allah dan bersabar, nanti diangkat derajatnya. Setelah itu ada kalimat subhanalladzi asra. Asra wazan af'ala fi'lun madi mabniun 'alal fathi li adam ittisalhi bi dhamir rafa' mutaharrik wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa wa ya'udu ila Allah. Ini kalau kacamata ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ilmu alat mengatakan asra itu adalah fi'il madi yang mana artinya memperjalankan. Berarti ada pelakunya. Ada pelakunya. Karena Nabi Muhammad hanya diperjalankan. Lalu siapa pelakunya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa ya'udu ila Allah. Fa'ilnya adalah tersembunyi. Kalaupun ditampakkan dia adalah Allah. Berarti yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah, kenapa kok Allah menggunakan kalimat asra memperjalankan? Biar kita bisa menerima. Biar kita bisa menggunakan akal kita menerima. Contoh begini, ketika semuanya kita sandarkan kepada Allah mungkin. Karena ketika Allah mengatakan memperjalankan, berarti Allah menegaskan bahwasanya Isra Mi'raj itu yang bergerak, yang bertindak, yang berlaksana adalah kekuasaan Allah. Kalau disandarkan kepada kekuasaan Allah, Isra Mi'raj masuk akal. Nabi Muhammad itu 3 alam tembus, alam lasud, alam indra, dari Mekah sampai ke Palestina. Lalu naik ke langit pertama, namanya alam lasud. Yang kedua alam malak, alamnya para malaikat. Langit pertama sampai Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha namanya alam lahud, alam ketuhanan. Ini 3 alam tembus. Kalau bahasa sekarang 3 dimensi tembus. Kok bisa tembus? Karena yang memperjalankan Allah. Berarti yang berkendak adalah kekuasaan Allah. Kalau kita sandarkan kepada Allah, maka akal kita menerima. Jadi kita kaji kata asra masuk akal. Contoh begini, contoh ini Habib Habibi. Kan kalau contoh saya sendiri terlalu jauh dari Tegal, yang dekat-dekat saja. Adi Irma, Habib Habibi dari Adi Irma berangkat ke kemana ini? Adipura. Dari Adi Irma ke Adipura Habib Habibi berangkat. Ketika beliau pakai gamis, ada juga semut ikut masuk ke kantongnya. Semut ikut masuk kantong, ikut juga berangkat dari Adi Irma sampai Adipura. Tiba di sini melakukan banyak aktivitas, melihat banyak keadaan dan lain sebagainya, hingga beliau berceramah. Setelah ceramah ramah tamah, ada ceramah tamahnya panitia. Alhamdulillah tenang. Jadi kita ini di depan kan datang pertama. Nah, ketika disebutkan bahwasanya beliau berangkat lalu beliau pulang, nanti kita contoh beliau berangkat jam 9 dan pulang jam 11, 2 jam. Ketika beliau pulang, beliau lepas bajunya untuk istirahat. Karena beliau baju sudah dipakai, ditaruh di tempat pakaian kotor. Ketika baju ditaruh, semut yang di kantong keluar. Nyambung. Nyambung. Semut yang di kantong keluar. Ketika semut yang di kantong keluar, dia kumpulkan kawanan semut. Lalu semut ini berkata kepada mereka semuanya, mut. Contoh ini. Jangan ketawa dulu, ini contoh. Semut, dengarkan. Barusan saya tadi melakukan perjalanan dari Adi Irma ke Adipura balik Adi Irma. Selama perjalanan saya menyaksikan banyak rumah-rumah yang tingkat, megah-megah. Saya lihat banyak kendaraan. Di Adipura saya saksikan manusia berkumpul begitu banyak. Lalu saya lakukan itu perjalanan dengan luar biasa persaksian dan kesaksian yang saya saksikan. Saya lakukan Adi Irma, Adipura, Adi Irma tidak kurang selama 2 jam. Semut yang dengar
Semut yang dengar langsung jawab. Kalau orang Betawi bilang gile lu, kalau orang sini bilang pongoropi, gila. Kenapa dibilang gila? Karena semut yang mendengarkan tidak akan percaya. Kenapa tidak percaya? Karena mengkadar dengan kekuatan semut, mengkadar dengan kekuasaan semut. Kalau perjalanan semut Ade Irma ke Adipura, Adipura ke Ade Irma, pulang pergi 2 jam menyulut akal semut, tidak masuk akalnya nyambung? Nyambung? Siapa yang bilang tidak? Maksudnya apa? Setelah itu semut berkata, sebentar, sebelum kau bilang saya orang gila, dengarkan dulu, saya ini hanya diperjalankan. Ade Irma ke Adipura diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Habibi Abdullah Habib. Kalau semut mendengarkan yang memperjalankan adalah manusia, masuk akal. Semut pun akan memasukkan akalnya. Ya wajar kalau Ade Irma Adipura bolak-balik cuma 2 jam, kalau itu kekuasaannya manusia. Maka pun juga Allah menggunakan kalimat asra itu untuk membuktikan kita bisa mengkaji keajaiban Allah, kekuasaan Allah dengan menggunakan akal. Nyambung? Nyambung? Nah, ini baru asra. Satu, kalau andai kata kita kaji perkata pun sampai selesai, semuanya akal kita bisa menerima. Makanya Isra Mi'raj dengan segala macam perjalanannya, akal kita mampu. Mudah-mudahan, amin. Ya Rabbal. Saya tidak lanjut sampai di situ, cukup sampai asra. Nanti setelahnya itu subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, kita simpan di tahun yang akan datang kalau diundang lagi sama Habib Hussein. Lalu kita pindah ke bab yang kedua, yaitu kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan luar biasa. Rasul berkata, Sya'banu syahri. Sya'ban adalah bulanku. Sya'ban adalah bulanku. Ini ulama banyak berbeda pendapat. Kenapa kok Rasul mengatakan Sya'ban adalah bulanku? Ada ulama berkata karena Rasulullah dimanja oleh Allah di bulan Sya'ban. Itu kan Allah sangat memanjakan Nabi. Saking dimanjanya Rasulullah oleh Allah sampai Rasulullah malu kepada Allah. Salah satu bentuk manjaan Allah kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Yang pertama, ada 5 kejadian luar biasa, 2 yang kita kaji malam hari ini. Yang pertama, Rasulullah ketika pindah ke kota Madinah, itu Rasulullah sering menatap ke langit, lalu berharap agar kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis berpindah kepada Ka'batul Musyarrafah. Kenapa Rasulullah berharap perpindahan kiblat? Karena orang-orang Yahudi yang berada di Madinah menghina Nabi dengan berkata, agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama duplikat, copy paste. Buktinya apa? Kiblatnya sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Rasulullah nggak ridho dibilang agama duplikat. Maka Rasulullah berharap menatap ke langit, berharap Allah pindahkan kiblat. Hingga suatu saat turun ayat kepada Nabi Muhammad. Allah berkata, "Qad nara takalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah berkata, dan sungguh kami telah melihat engkau menatap langit. Maksudnya Nabi Muhammad sering menatap langit. Maka kami pindahkan arah kiblat. Coba lihat, kami pindahkan arah kiblat. Kemana? Kiblatan tardoha. Coba saking dimanjanya oleh Allah. Kami pindahkan arah kiblat. Kiblat kemana? Kiblatan tardoha. Kiblat yang engkau mau. Nabi Muhammad maunya ke Ka'bah, maka pindahlah kiblat ke Ka'bah. Andai kata waktu itu Nabi Muhammad maunya ke tempat yang lain, Allah pun akan pindahkan ke tempat yang lainnya. Kiblatan tardoha, sebuah bukti nyata Allah banggakan. Makanya ada juga sebagian ulama berkata, ketika kiblatan tardoha ke kiblat yang kau mau, maknanya ini juga persatuan. Karena kiblat menjadi ujung tombak persatuan umat Islam. Mau dari manapun pasti menghadapnya kepada Ka'batul Musyarrafah. Mudah-mudahan umat Islam bersatu. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Khususnya kita berharap umat Islam yang berada di negeri Indonesia ini dan umat Islam berada di Timur Tengah untuk membantu dan menolong saudara kita di Gaza, Palestina. Sering kita utarakan, ada apa 15 negara di Jazirah Arab? Ada apa 4 kerajaan besar di Jazirah Arab?
tidak melirik saudara kita di Gaza, Palestina yang sudah lebih dari 30.000 orang genoksida, pembantaian secara massal, 11.000 lebih anak kecil diantaranya, 700.000 lebih diantara mereka sudah terkena penyakit yang menular dan lain sebagainya. Kita berharap persatuan ada di Gaza, Palestina. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, bahwasanya umat Islam hendaknya bersatu di bulan Sya'ban. Yang kedua, di bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad karena Allah turunkan ayat sholawat di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, sampai akhir ayat. Ini ayat turun di bulan Sya'ban menandakan sholawat kepada Nabi Muhammad, bentuk manjanya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah sangat memanjahkan Nabi Muhammad sampai Allah jelaskan dengan kalimat menggunakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ini solawat menjadi daya tarik. Solawat itu jalan tol terbaik, pintu VIP untuk masuk ke dalam surga. Jalan terbaik masuk surga ya solawat. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahli solawat. Amin. Coba lihat, banyak dalil. Ada Syekh Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah merangkum sebuah rangkuman tentang keutamaan solawat, lebih dari 100 keutamaan solawat. Banyak sekali keutamaan solawat. Di antaranya pernah saya membaca satu riwayat, Rasulullah lagi duduk asyik, datang 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat. Siapa saja? Nah, kalau ceramah sudah tegang sedikit, sudah alam pikirnya bubar. Begitu dikasih ketawa, fokus ke saya. Dikasih tegang, buyar lagi. Sengaja saya kasih ketawa dulu pertama biar fokus. Kalau sudah fokus baru sikat. Jadi masuk. Ini lupa lagi. Malaikat siapa saja? Nah, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat datang. Mau kenapa? Mau jemput Nabi Isra Mi'raj? Enggak. Mau jelaskan kepada kita tentang keutamaan. Disebutkan malaikat Jibril maju ke hadapan Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika asra marrat fa ana akhidhu biyadi wa umurruhu ala sirat. Duhai Rasul, siapa umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali setiap harinya, maka saya Jibril akan menggenggam tangannya, aku tuntun menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah. 10 kali sampai meninggal. 10 kali solawat kepada Nabi Muhammad, 10 kali, maka dia akan bisa menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim karena dituntun tangannya oleh Jibril. Itu jembatan Siratal Mustaqim, jembatan paling panjang yang ada di alam semesta, perjalanan 5.000 tahun, lebarnya hanya seperti rambut dibelah 7. Ada barung langkah 1 kali nyemplung, ada yang bisa melewati dengan merangkak, ada yang bisa melewati dengan seperti berlari, ada yang seperti mengendarai kuda, dan bahkan ada cepatnya seperti sambaran petir. Siapa mereka yang cepatnya seperti sambaran petir? Mereka yang tangannya digenggam oleh malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita orangnya. Mudah-mudahan kita orangnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan memang ini ucapan didukung lagi dengan hadis riwayat yang lain. Ada kitab namanya Syaraful Ummat Muhammadiyah dikarang oleh Abu Al-Maliki. Beliau berkata dalam kitab tersebut, di malam Isra Mi'raj itu malaikat Jibril titipkan hajat kepada Allah. Ketika sudah jumpa dengan Allah, nikmatnya memandang Allah, Nabi Muhammad lupa hajatnya Jibril. Hingga Allah menegur Nabi Muhammad, aina hajatul Jibril? Di mana hajatnya Jibril? Nabi Muhammad menjawab, anta a'lamu. Engkau lebih tahu ya Allah. Maka Rasulullah berkata, yuridu ayyamudda janahaihi ala sirat litamurru min ummati. Rasul, ya Allah, Jibril berkehendak, berhajat agar engkau izinkan itu sayapnya dibentangkan di atas jembatan sirat agar bisa diseberangi, dilewati oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Allah mengatakan, ta'ifatun min ummati, hanya 1 kelompok dari kelompok umatmu wahai Muhammad yang diizinkan. Siapa itu? Liman ahabbaka wa sahbaka wa aktsara minas salati wassalami alaika. Yang boleh melewati itu yang cinta sama Nabi Muhammad, bersahabat Nabi Muhammad, dan paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya orang kalau banyak solawat ini ya jalan terbaik untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu keramatnya solawat sampai malaikat Jibril berkata semacam, dan tidak sampai situ, malaikat Mikail juga maju ke hadapan Nabi Muhammad lalu berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika asra marrat
fa ana asqihi min haudi. Duhai Rasul, siapa umatmu yang bersolawat kepadamu 10 kali setiap harinya, tentu sampai wafat, maka aku Mikail akan mengambilkan telaga Kautsarmu untuknya. Hadirin, telaga Kautsar tahu? Kalau ditanya nggak ada yang jawab. Tahu? Apa? Telaga Kautsar itu adalah telaga bendungan besar milik Nabi Muhammad. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan di luar surga, ada berkata di dalam surga. Namun mereka sepakat yang minum telaga Kautsar adalah penduduk surga dan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sekarang umat manusia yang ada di dunia sekarang ini sudah tembus 8 miliar. Kalau digabung dengan umat-umat sebelumnya dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, wallahu alam berapa banyak umat manusia, berapa banyak umat Islam. Tapi mereka semuanya berebut untuk mendapatkan telaga Kautsarnya Nabi Muhammad. Ada hamba Allah yang tidak berebut, mereka duduk di atas singgasananya, malaikat Mikail yang menghantarkan untuknya, sampai akhirnya dia mendapatkan kebanggaan. Yang mudah-mudahan kita orangnya. Mudah-mudahan kita orangnya. Amin ya rabbal. Saya percepat. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil juga tidak mau kalah, berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika asra marrat fa ana asjudu lillahi lam arfa ra'si hatta yaghfirallah lahu. Duhai Rasul, siapa umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali setiap harinya, maka aku Israfil akan sujud kepada Allah, tidak akan aku angkat kepalaku sampai Allah mengampuni umat yang berselawat kepadamu. Minta maaf, ini pernyataan Israfil, malaikat ini, tidak bohong, ini dibuktikan sama beliau. Kalau 1 tahun beliau sujud, 100 tahun beliau sujud, dan akan diangkat kepalanya sampai dapat informasi bahwasanya Allah mengampuni umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tidak sampai situ, lanjut, saya percepat. Malaikat Israel, tahu malaikat Israel? Kenal? Nah, di mana kenalannya? Malaikat Israel juga tidak mau kalah, berkata kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan, ya Rasulullah, man shalla alaika asra marrat fa ana akbidu ruhahu kama gobattu arwahal anbiya. Ya Rasulullah, siapa umatmu yang bersolawat kepadamu 10 kali setiap harinya sampai dia wafat tentunya, maka aku Israel, malaikat pencabut nyawa, akan aku cabut nyawanya sebagaimana aku mencabut nyawa para nabi sallallahu Nabi Muhammad. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, ketemu Jibril belum pernah, terima wahyu apalagi, tapi didapatkan derajat sama dengan derajatnya para nabi. Apa itu? Pencabutan nyawa. Dicabut nyawa seperti para nabi dicabut nyawanya. Coba contoh bayangan begini, kita biasa tidur di atas tikar, tiba-tiba tidur di atas spring bed, nyenyak apa nyenyak? Nyenyak apa ngorok? Nyenyak dan ngorok itu. Biasanya di tikar, tiba-tiba spring bed. Nikmat luar biasa lah kita umat, tapi dicabut nyawa seperti Nabi, nikmatnya luar biasa. Sulawesi pernah mencatat sejarah. Sulawesi Selatan ini. Ada di Sulawesi Selatan namanya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Muhammad Al-Idrus. Saya dapat cerita ini dari orang-orang yang menjumpai keadaan itu. Orang-orang menjumpai itu kejadian. Beliau tinggalnya di Bantaeng. Beliau tinggal di Bantaeng. Makam ayah beliau ada di kuburan Bontoala, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Idrus. Beliau waktu meninggal itu kasih kaget orang yang berada di rumah sakit. Beliau beliaunya yang dimakamkan di Kendari. Waktu meninggal, beliau membuat gempar rumah sakit. Kenapa? Karena ketika beliau meninggal, dokter yang menjumpai sekaratnya beliau panggil kerabatnya. Mana kerabat ini? Habib Ali Zainal Abidin dipanggil. Masya Allah. Ditanya, apa ini? Apa amalannya ini Habib Ali? Dokter bilang, saya jadi dokter sudah puluhan tahun, belum pernah ketemu orang meninggal seperti Habib Ali Zainal Abidin. Kerabat ditanya, kenapa dokter? Iya, saya belum pernah jumpa seperti Habib Ali Zainal Abidin. Apa ibadah beliau? Kerabatnya bingung. Orang meninggal kok ditanya ibadahnya? Ada apa sebenarnya dokter? Saya sudah puluhan tahun kerja di medis, jumpain orang meninggal sudah banyak,
Ada yang meninggal matanya melotot, lidahnya keluar. Orang kafir kayaknya. Ada yang meninggal wajahnya berseri-seri, ada yang meninggal wajahnya bercahaya. Ya, orang muslim mukmin yang dapat ridho Allah. Tapi saya belum pernah orang meninggal seperti Al-Habib Ali Zainal Abidin. Bukan hanya wajahnya berseri-seri, tapi saya jumpai ketika meninggal, ketika dicabut nyawanya, air maninya keluar. Faham? Faham air mani? Tahu air mani? Air mani keluar dampak dari kenikmatan. Air mani keluar dampak dari kelezatan. Begitu nikmatnya, begitu lezatnya pencabutan nyawa Al-Habib Ali Zainal Abidin sampai air mani beliau keluar. Begitu nikmat pencabutan nyawa, air maninya keluar sampai dokter izin sama kerabatnya untuk mengambil air mani beliau. Ini asli. Orang Bugis Makassar ini, Habib Bugis Makassar, dibantahin hidupnya beliau. Saudaranya masih banyak di sini. Nah, ini Habib Rifai kenal betul beliau. Tahu betul itu karena ada hubungan kerabat Bapak Tarik. Masih halati Habib Rifai. Ini kisah ma'ruf. Ketika saya bertanya kepada apa sebenarnya amal ibadahnya Habib Ali, ini Habib Ali orang sabar, dia menurut, tapi ada satu amal ibadahnya, beliau punya tasbih itu kalau berputar berpindah dari satu butiran kepada butiran yang lain, semuanya buat Nabi Muhammad SAW. Semuanya buat Nabi. Maksudnya apa? Sholawat aja kerja beliau. Sholawat aja kerjanya. Maka wajar ketika beliau meninggal dicabut ruhnya sampai keluar air mani. Kenapa? Karena beliau dicabut ruhnya seperti pencabutan para nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, ini nikmatnya ini. Makanya mudah-mudahan setelah ini kita jadi ahli sholawat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terakhir, dan temanya biar dapat semuanya. Isra Mi'raj ya, walaupun satu kata yang penting dibahas. Kedua Sya'ban yang dibahas terakhir. Ini Yayasan Al-Ghalbiyan. Masya Allah, Habib Hussein berjuang mengambil anak-anak kecil yang yatim, yang piatu, yang duafa, dididik dengan baik, disiapkan. Sekarang Alhamdulillah sudah 5 dewan guru pengajar. Sebentar lagi beliau insya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan rezeki lagi buat beliau, mau mengambil dewan pengajar dari Madura untuk menginap di sini. Mudah-mudahan gobul semua hajat beliau, amin. Namun luar biasa perjuangannya. Bagaimana tidak? Orang-orang yang punya perhatian khusus terhadap anak yatim luar biasa. Nabi Muhammad itu ketika membuat pernyataan ana wakaful yatim fil jannah hakadha, dua riwayat, ada yang mengatakan digabung, ada yang mengatakan direnggangkan. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim nanti di surga seperti dua jari ini. Dekat sama Nabi. Dekat sama Nabi. Orang yang punya fokus kepada anak yatim, Masya Allah, bakal barokah dunia akhiratnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan khairun baitul muslimin fihi yatim yuhsan ilaih. Rumah terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dia berbuat baik kepada anak yatim. Itu rumah terbaik. Minta maaf, bukan rumah terbaik itu yang lantainya dari marmer, dindingnya dari keramik yang indah, atapnya luar biasa, gentengnya yang enggak. Rumah yang terbaik yang di dalam ada anak yatim dan dia berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Dan rumah terjelek fihi yatim yusa'u ilaih. Dan rumah yang paling jelek itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi dia berbuat buruk kepada anak yatim. Itu rumah jelek. Jadi bukan rumah jelek itu yang atapnya bolong-bolong, yang lantainya belum dikeramik, bukan. Rumah jelek adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dia tidak berbuat baik. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ini Abu Yazid Al-Bustami seorang ulama besar, alim kabir. Beliau pernah jalan sama sahabat beliau melewati suatu tempat dengan murid-murid beliau, rumah mewah, megah, bagus sekali rumahnya. Imam Abu Yazid menutup hidungnya lalu berkata, ma'atan hadzal bait. Alangkah busuknya rumah ini. Sedangkan rumah itu terkenal rumah yang bagus, mewah, bahkan sering dibukhuri, dikasih minyak wangi, bukhur, dupa. Tapi kok beliau berkata busuk rumah ini. Sampai akhirnya salah satu santrinya ngetok pintu rumah, mau kabarkan ucapan Imam Abu Yazid. Datang keluar, ini tuan rumah, lihat itu Imam Abu Yazid, langsung dicium tangannya. Lalu diceritakan ucapan Imam Abu Yazid, ketakutan. Lalu ditanya, kenapa imam rumah saya bau busuk? Saya nggak tahu, urusan kau. Tapi beliau berkata, ada 3 rumah yang tercium bau busuk kepada hidung-hidung yang mendapatkan ridho Allah. Memang ada hidung itu yang luar biasa, istimewa. Siapa saja hidungnya itu yang bisa mencium bau busuk,
rumah yang dalamnya agul walidain, rumah yang anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Itu kalau lewat, ini rumah ada anak durhaka, ada wali Allah lewat, ini bau busuk keluarnya. Yang kedua, rumah qati'ur rahim, rumah yang memutuskan tali silaturahmi, itu bau busuk keluar. Yang ketiga, rumah zalimul lil aitam, rumah yang zalim kepada anak yatim, itu menciptakan bau busuk. Nangis tuan rumah ini ketika dikasih tahu oleh Imam Abu Yazid. Kenapa? Karena di rumah situ ada anak yatim yang tidak diperhatikan dengan baik, ada anak yatim yang tidak dipedulikan. Makanya mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang bisa menyenangkan mereka. Amin. Terlebih lagi kalau kita bersandar dari hadis Nabi Muhammad, Rasul berkata, man adkhala sururan ala qalbil mu'min khalaqallahu min tilka suruh malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memasukkan satu kesenangan, barang siapa yang memasukkan satu kesenangan kepada anak yatim, satu saja, tidak usah dua tiga, satu saja kesenangan kepada anak yatim, maka Allah akan ciptakan dari satu kesenangan itu satu malaikat yang beristighfar kepada Allah untuknya sampai hari kiamat. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu satu kesenangan. Gimana kalau dua? Bagaimana kalau 10, 20, 30 dan seterusnya? Itu kepada orang mukmin biasa. Bagaimana kepada orang mukmin yang dia anak kecil, yang Rasulullah berkata, ana sayyidul aitam, saya adalah pemimpinnya anak yatim. Anak yatim itu diperhatikan oleh Rasul. Makanya Habib Husain ini Masya Allah ya, walaupun sekarang saya lihat beliau kalau pakai imamah ya masih ganteng, tapi kalau imamahnya sudah dibuka, pecinya sudah dibuka, saya perhatikan rambutnya sudah mulai mirip dengan rambut saya, sudah mulai banyak yang berhijrah ke tempat yang lain, sudah mulai botak. Kenapa botak? Mikirin ini hamba-hamba Allah, bagaimana bulanannya bisa berjalan, makannya bisa nikmat. Dan memang begitulah. Yang zaman sekarang memang Habib-Habib ini Masya Allah gantengnya itu kalau pakaian dinas. Begitu kebuka kelihatan ternyata tubuh mereka tubuh yang berjuang, tubuh yang berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah ridhoi mereka semuanya. Amin. Ya Rabbal, Ya Rabbal, Ya Rabbal. Apalagi Yayasan Golbian Masya Allah, buat acara malah bagi-bagi, buat acara malah bagi-bagi, luar biasa. Di tempat lain ya malah kita berharap dibagi, ini malah beliau yang bagi. Sekali-sekali gantian kita bagi beliau gitu ya, sekali-kali kita ngeringankan beliau, jangan beliau aja yang dengan kabar setiap buat majelis mingguan, bulanan, bagi beras. Apalagi beras sekarang lagi naik nih, ini zaman sekarang semua lagi naik, beras naik, beras ngopak, beras minyak, gula, ayam, yang turun apa nih? Yang turun aja hujan. Mudah-mudahan Allah turunkan semua harga-harga sembako. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Terakhir saya mengajak kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa membantu perjuangan Habib Husain untuk menghidupkan ini yayasan. Kita membantu walaupun ya seikhlasnya, saya ikhlas. Daripada kita kasih 5.000 nggak ikhlas, kan lebih baik kita kasih 100.000 ikhlas. Amin. Ya Rabbal. Kadang-kadang saya bingung saya, kenapa? Kita itu di Jawa, kalau kita mampir ke pom bensin, kayak saya itu mau buang hajat, masuk toilet, begitu keluar bayar 2.000. Bayar? Saya berpikir, ya Allah, tempat kotor bayar 2.000. Masuk ke tempat kotor bayar? Ada orang mau masuk surga kadang-kadang 2.000 susah. Ya Allah, mudah-mudahan kita pandai berbagi. Amin. Ini kalau kita berbagi setuju? Hoi, berbagi setuju? Saya doain mudah-mudahan yang membantu perjuangan Habib Husain untuk menghidupkan Yayasan Golbian, mudah-mudahan rezekinya berlipat ganda, lebih double. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan berangkat haji, yang belum berangkat umroh jadi berangkat umroh, yang belum menikah mudah-mudahan menikah. Yang sudah menikah udah cukup satu aja. Jangan, ini Bugis Makassar. Jangan satu. Itu buat kalian satu. Nanti buat Habib-Habib nanti terserah mereka lah. Yang mudah-mudahan juga belum punya anak Allah kasih anak. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sambil qasidah kita berbagi karena saya mengajak yang mulai dari saya. Mudah-mudahan saya bawa, jangan sampai bikin malu juga bawa. Ayo qasidah. Bismillah. Sallallahu Nabi Muhammad.